Bu Ani. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu Nani. Selamat pagi. Bagaimana Bu Nani kabarnya hari ini? Baik Bu. Iya, sudah lama kita nggak ketemu nih karena masalah jadwal tiket yang berbeda. Bu Ani gimana kabarnya? Baik Bu. Ada kenapa Bu? Kok sepertinya gimana gitu mukanya seperti lesu kayak itu gimana gitu kenapa Bu? Coba bisa ceritakan kepada saya apa yang bisa saya tahu. Sebenarnya Bu ya, jujur saja ini saya masih bingung Bu dengan pembelajaran dari saat ini Bu. Ibu Nani bingung kenapa? Coba bisa ceritakan sedikit kepada saya. Siapa tahu nanti dengan Ibu Nani cerita, saya bisa membantu Ibu. Gini Bu ya, makasih sebelumnya Bu ya. Begini Bu, selama proses pembelajaran daring ini ada beberapa siswa yang belum memahami pembelajaran secara maksimal. Itu mengakibatkan nilai mereka menjadi di bawah KKM Bu. Padahal saya rasa saya itu sudah melakukan pembelajaran dengan secara maksimal. Sebenarnya pembelajaran daring yang Ibu lakukan itu coba ceritakan seperti apa pembelajaran daring yang Ibu sudah lakukan selama ini. Kalau saya sih selama ini memberikan video pembelajaran di grup. Tujuannya sih agar anak-anak itu mengerti tentang apa yang akan dipelajari saat ini. Video pembelajaran saja Bu ya? Apa selain video pembelajaran, apa ada media atau sarana pembelajaran yang sudah Ibu berikan kepada siswa? Kalau maksud Bu Ari dengan menggunakan Zoom meeting itu saya pernah melakukannya sekali Bu, tapi belum bisa konsisten. Karena apa? Karena saya jujur saja Bu ya, saya itu belum sangat paham dengan menggunakan Zoom meeting itu. Terus bagaimana cara Ibu agar kegiatan Zoom meeting yang Ibu lakukan itu Ibu bisa lakukan secara lebih konsisten lagi? Saya akan belajar lebih giat lagi lah Bu ya tentang penggunaan Zoom meeting itu. Mungkin Ibu Ari mungkin sama teman-teman yang lain nanti saya minta bantuan untuk mengajari saya tentang penggunaan Zoom meeting ya Bu ya. Ibu, kalau saya siap dan teman-teman yang lain juga pasti sangat siap. Walaupun jujur Ibu, kalau saya sendiri masalah IT atau kegiatan Zoom meeting, Google Meet itu masih rada-rada, tapi saya mau kita saling kolaborasi bekerja sama agar kegiatan pembelajaran nanti yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar. Kita sama-sama belajar. Misalnya Ibu mempunyai kelebihan apa dalam bidang IT, Ibu utarakan, saya juga seperti itu, dan teman-teman yang lain juga bisa seperti itu. Nanti kita bicarakan lagi, ya? Iya. Apa ya Bu? Kira-kira nanti apalagi yang bisa Ibu gunakan untuk menumbuhkan semangat belajar anak? Dalam proses pembelajaran daring ini ya, mungkin dengan media pembelajaran yang lebih bervariasi mungkin ya Bu ya. Bisa Ibu, pembelajaran yang lebih bervariasi. Coba seperti apa kira-kira pembelajaran? Supaya anak-anak gak bosan, kita juga menggunakan media gambar, kemudian dengan benda-benda konkret yang ada di sekitar lingkungan mereka lah, biar nggak ribet juga nyarinya kan gitu ya. Seperti media kontekstual ya? Maksudnya Ibu seperti ya? itulah ya. Kira-kira selain itu apa lagi Bu ya, biar tambah gimana gitu meningkatkan nilai pembelajaran siswa, bagaimana caranya Ibu nanti selain itu? Supaya anak-anak tidak bosan ya Bu ya dalam proses pembelajaran daring itu, di sela-sela pembelajaran saya juga akan memberikan ice breaking ya Bu ya, seperti tepuk pramuka, terus ada chicken dance. Biasanya saya sering menggunakan chicken dance. Musiknya kan enak ya, sama gerakannya itu otomatis kan anak-anak itu semangat
dia mengikuti gerakan, selain itu jadinya dia nggak bosan gitu. Adalah dia minat untuk belajar, ada jedanya, tidak fokus saja dia belajar. Oh bagus kalau chicken dia nanti saya mau belajar sama ibu. Iya, Anak saya peduli itu, anak apalagi anak saya yang kelas 1 udah lebih semangat lagi Bu ya. Bu Nani, dengan ibu cerita sharing tadi sama saya, bagaimana kira-kira perasaan ibu setelah ibu cerita? Saya merasa agak lega sih ya. Sebelum itu tadi saya mumet gitu, kok harus dibawa KKM nilai menurut saya gitu. Itu sih ya, pendidikan tetap gitu. Keluar bagian mudanya ya. Bu Nani, dari yang apa yang ibu ceritakan tadi, kira-kira apakah bisa meningkatkan nilai KKM anak-anak ibu? Tentu saja ya Bu ya, yang penting intinya dilakukan secara konsisten. Kemudian selain itu di setiap bulannya kita melakukan atau mengadakan evaluasi kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu lebih bersemangat lah belajarnya. Sekarang ada ulangan, ya kayak begitu lah Bu ya, Bu kasih tahu ya. Nanti ibu akan menjalankan secara konsisten. Nah kira-kira apa rencana pendukung yang akan ibu terapkan untuk anak-anak agar nanti anak-anak itu bisa lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran sehingga bisa meningkatkan nilai KKM mereka? Sebelum melaksanakan proses pembelajaran daring itu, saya melakukan kesepakatan dulu sama orang tuanya ya. Kita kan tahu lah ya, anak-anak itu tidak semua memegang handphone. Ada pasti ya orang tuanya bekerja, jadi kita melakukan kesepakatan dulu lah kalau melakukan pembelajaran daring melalui Zoom itu. Ininya seperti itu. Pembelajaran daring melalui Zoom menggunakan kesepakatan kelas, mengadakan kesepakatan kelas. Iya, mengadakan kesepakatan. Menurut ibu, apakah itu nanti akan berdampak positif bagi kegiatan pembelajaran siswa? Ya tentu saja ya Bu ya, pokoknya intinya masa pembelajaran itu lakukan dengan konsisten. Kita beri semangat anak-anak, jangan hanya memberikan materi saja. Jika melalui video pembelajaran terus lewat Zoom itu diiringi dengan ice breaking, kita berikan juga. Kalau anak-anak selain itu juga di sana diberikan beberapa pertanyaan pancingan pokoknya ya, jangan kita aja yang menerangkan di sana. Jadinya kan anak-anak melempem itu bengong sehingga saya tidak seperti dia ya. Memancing potensi. Iya, memancing dia. Kira-kira ada lagi Bu yang ingin ibu ceritakan kepada saya selain masalah tadi? Untuk saat ini sih belum ada ya, itu aja sih ya. Syukurlah Bu ya, setelah pembicaraan kita ini. Nah, apakah ibu dapat menyimpulkan apa saja rencana dari awal yang ibu ceritakan pada saya ke depannya, apa saja yang nanti akan ibu lakukan, rencana ibu ke depannya? Yang pertama sih biasa saya memberikan anak-anak itu 7 pembelajaran. Kemudian kadang waktu juga saya akan mengadakan Zoom sama anak-anak, proses pembelajarannya melalui Zoom. Tapi tidak bisa sering ya Bu ya, karena kita kan tahu kondisi anak-anak itu beda. Kemudian diberikan media pembelajaran juga yang bervariasi supaya tidak terkesan membosankan. Selanjutnya dalam proses pembelajaran itu biar tidak membosankan, kita selingi juga dengan ice breaking ya, seperti sebenarnya ya, mungkin juga itu di dalamnya kita berikan. Kemudian setiap bulannya kita berikan evaluasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian siswa itu, dia bisa paham apa enggak sih sebenarnya gitu ya. Apa kira-kira ibu akan mengadakan? Minggu ini ya Bu ya, minggu ini saya akan lakukan itu. Sekali ibu nanti untuk peminat siapa yang ibu akan ajak agar ibu melakukan itu bisa secara konsisten meminatnya? Tentu saja saya dan anak-anak saya pasti
Iya. Sudah bagus Ibu rencana Ibu ke depannya seperti apa agar meningkatkan nilai kemampuan anak-anak, sudah bagus. Nah, semoga Ibu nanti lebih semangat lagi, semoga lancar apa yang Ibu harapkan ke depannya tentang peningkatan nilai anak-anak. Semangat Ibu ya. Terima kasih ya Bu Aria karena sudah membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya ini ya. Sekarang saya sudah masalah juga lah. Tadi kan itu gimana gitu pikiran saya ya. Sudah sama-sama Ibu. Nanti kita bisa saling sharing tentang apa yang proses pembelajaran yang kita lakukan. Saya juga nanti akan pasti sering sharing sama Ibu. Begitu juga Ibu. Terima kasih ya Bu Aria. Silakan Sama-sama. lanjutkan aja lagi Bu Aria. Terima kasih Bu Ariastini sama Bu Nani sudah melakukan praktik coaching yang luar biasa. Namun sebelum saya memberikan penguatan dan refleksi dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan, saya bertanya dulu nih dari coachnya Bu Ariastini, bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan coaching dengan Bu Nani yang temanya tentang peningkatan prestasi belajar siswanya ya? Silakan Bu. Perasaan saya sendiri tadi bercampur aduk Bu. Dilihat juga kondisi saya masih kurang fit ya, tapi dengan adanya Bu Nani ingin sharing, berkolaborasi, saya merasa senang. Soalnya saya juga senang sharing masalah pembelajaran anak-anak di kelas itu seperti apa. Nanti kalau apa yang saya punya lebih untuk peningkatan pembelajaran anak-anak di kelas, saya akan sharingkan kepada Bu Nani. Begitu juga Bu Nani nanti kelebihannya apa bisa sharingkan kepada saya seperti itu. Oh, berarti saling ini ya, Saling sharing, kemudian kolaborasi ya. Kebetulan kami kan sama-sama kelas tengah, jadinya hampir sama cara pengelolaan kepada anak-anak, cara memberikan pembelajaran kepada anak-anak, motivasi kepada anak-anak kan hampir sama. Hampir sama ya, karena mereka sepertinya sebaya ya, Sebaya. apalagi Tidak masih terlalu. ini ya, masih kelas rendah, jadinya untuk apa ya, pembelajaran secara kontekstual memang perlu sangat diperlukan. diingin ya Bu ya, perlu diterapkan sekali di situ gitu. Karena apa ya, anak kelas 1, kelas 2 itu kan sifatnya masih kompleks sekali gitu. Benar Ibu. Belum bisa membayangkan kan Bu, hal-hal yang mungkin semi kompleks itu kan masih ini ya, sulit untuk mereka cerna ya Bu ya. Apalagi tadi Bu Nani bilang chicken dance, saya sangat tertarik sekali. Itu apa gitu, chicken dance itu ini sesuai dengan karakter dari anak SD kelas 1, kelas 2 ya benar Bu. Saya juga Bu, ininya semangat sekali loh Bu Nani ini. Harus semangat ya. Iya, harus semangat. Sebenarnya Bu ya juga buat saya sebenarnya dengan proses pembelajaran daring itu. Oh gitu. Tapi kan tidak boleh lengah Ya, tidak boleh menyerah ya. Makanya gimana caranya kita supaya anak-anak bisa gitu ya. Betul, itu poinnya ya. Poinnya itu Bu, dalam pembelajaran itu kita berusaha memaksimalkan kemampuan kita, bagaimana lah caranya membelajarkan siswa sehingga siswa itu dari proses belajarnya itu mereka merasa senang. Dari senang itu akhirnya muncullah keinginan mereka belajar. Kalau sudah ada keinginan diri dari siswa belajar, otomatis apapun pembelajaran yang kita kemas sesuai dengan minatnya dia, otomatis akan bermakna. Sesuatu yang akan bermakna itu pasti akan berdampak sama siswa dari segi ini pengalaman belajar, pengetahuannya, kemudian ingatannya itu lebih lama dibanding yang ala kadarnya. Terus dari Bu Nani ini, tadi dari proses coaching yang dilakukan Bu Ariastini, apa yang Ibu rasakan? Sebelumnya ya, jujur aja saya masih banyak pikiran gitu sih sebelumnya. Tapi setelah sharing sama Bu Ari, apalagi kita sama-sama kelas rendah menjanya, jadi udah lega gitu lah Bu ya. Sudah plong ya Bu ya? Kayaknya ini loh selanjutnya saya akan lakukan, harus kayak gitu lah. Enggak pikirannya ya. Oh, berarti otomatis dari proses coaching tadi akhirnya Ibu bisa mengidentifikasi masalah, akhirnya muncul yang namanya ide-ide baru ya Bu ya. Saya lihat tadi seperti itu. Intinya pokoknya semangat gitu ya. Intinya semangat dia. Kalau guru tidak semangat, otomatis siswanya bagaimana Bu? Terus Bu Ariastini sudah enggak menurut Bu Ariastini itu sudah
untuk kegiatan coaching sudah mengikuti alur tirta. Tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Menurut saya sudah, mungkin nanti kalau coaching ini menurut saya sih sudah mendekati Bu ya. Kalau sempurna sih rasanya belum. Oh gitu. Saya masih belajar. Terus untuk menyempurnakan lagi mungkin nanti saya akan tanya Bu Naninya apakah ada perubahan masalah nilai yang dihadapi anak-anak atau pasti nanti akan ada lagi pembicaraan saya dengan Bu Nani. Kalau untuk modal kita rasanya masih perlu mungkin proses belajar lebih dalam ya, karena proses coaching benar harus komunikasi itu harus benar-benar bisa kita pahami, apalagi saya memang kurang dalam komunikasi. Iya, intinya kan belajar proses Bu. Iya, proses coaching itu memang tidak serta-merta kita itu bisa bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan efektif gitu loh. Karena itu proses tuh. Nah, dalam proses coaching yang perlu kita perhatikan itu sebenarnya satu, sudah saya lihat tadi, kenyamanan sudah diciptakan. Jadinya Bu Nani sebagai coaching itu ibunya merasa nyaman. Kalau sudah relax, nyaman, otomatis ide-ide itu pasti akan keluar. Dibanding mungkin kondisinya itu mungkin kurang nyaman gitu loh. Kenyamanan itu perlu kita terapkan. Kemudian komunikasi asertif. Saya lihat tadi ibu sudah melakukan komunikasi asertif. Kapan ibu harus berbicara, kapan ibu harus diam gitu. Jadinya sudah diterapkan. Jadinya komunikasi asertif ini memang perlu di dalam kegiatan coaching gitu. Kemudian ibu juga tadi sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang efektif, yang sifatnya menggali. Akhirnya Bu Nani saya lihat tadi ini apa itu namanya, mulailah muncul ide-ide meeting, kemudian ice breaking, media yang bervariasi, kemudian chicken den untuk ininya luar biasa itu. Namun gitu loh, tadi waktu tujuan saya melihat itu belum terlihat jelas itu menyampaikan apa tujuan yang diharapkan oleh coaching kepada coaching. Kira-kira benar nggak Bu? Belum. Tadi agak grogi ya gitu kan. Grogi ya. Masalah bagaimana alur kirtanya itu memang benar-benar harus kita kuasai, memang benar-benar gitu. Makanya tadi enggak pertama kali saya bilang ini belum sempurna. Ya tapi dengan kita menyalakan pasti akan sempurna. Kemudian dari identifikasi masalah sudah bagus Bu, namun alangkah baiknya itu ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menukik lagi. Apa sih yang menyebabkan Bu Nani itu muridnya itu dari segi prestasi belajarnya masih perlu ditingkatkan? Apa sih latar belakangnya kok bisa seperti itu? Nah, itu menurut saya yang perlu ini ya Bu ya. Benar nggak Bu? Benar ya. Kemudian kalau rencana aksinya sudah luar biasa. Saya sudah hancurkan jempol karena ibu tadi sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya memunculkan ide-ide dari Bu Nani yang kreatif. Itu yang intinya saya yakinlah kalau dilakukan, diterapkan pastinya akan berdampak pada siswanya. Kemudian tanggung jawab sudah terlihat tadi komitmen dari Bu Nani ketika sudah dapat nih rencana aksinya. Kemudian komitmennya untuk melakukan sudah jelas tadi waktunya akan secepat mungkin. Kemudian indikatornya untuk mengukur keberhasilannya juga tadi minta tolong sama teman ya Bu ya. Nah itu sudah terlihat jelas bagus lah. Intinya tadi tujuan perlu tujuannya disampaikan lebih jelas. Kemudian identifikasinya masalah kalau bisa lebih dalam lagi digali biar ini Bu istilahnya masalah yang dihadapi ibu itu biar Bu Nani bisa ini lebih mendalami apa sih sebenarnya masalah yang saya hadapi kok bisa siswa saya itu nilainya kurang gitu. Nah ini mungkin cukup dari saya Bu. Yang jelas sudah bagus luar biasa. Sudah lebih bagus dibanding yang waktu Lokakarya 4 kemarin Bu. Kita kan ada coaching kan di Lokakarya dengan
Bu Dena sama Bu Dona ya. Nggih. Yang jelas hari ini berikan aku sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mila. Nggih.